Bapak, Ibu hadirin dan hadirin sekalian yang berbahagia, kita sampailah kita pada yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara ini, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Muharram Ustadz Dr. Andes Haji Basuki Sudarmo. Dilanjutkan doa penutup. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Al-ayat. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Tiada kata yang paling indah selain untayan rasa tasyakur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menegakkan dinul Islam di muka bumi ini hingga akhir zaman. Yang kami hormati Bapak Ketua RW setempat, Ketua-Ketua RT, beserta jajaran dan perangkatnya, para tokoh masyarakat, Ketua DKM Masjid At-Taqwa beserta jajarannya, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang semoga sama-sama kita semua ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di rumah Allah, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengagungkan seorang anak manusia, utusan Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sering mungkin Bapak Ibu mendengar kalimat kata-kata entah itu maulid atau maulud atau milad. Mana yang benar, Bu? Menurut Ibu yang benar itu maulid, maulud, milad atau mulut atau mulutan? Ada mulutannya juga ya. Mana yang benar, Pak? Maulid, maulud, atau milad, atau muludan? Mana yang benar? Ya? Jadi semua itu ada maksudnya dalam bahasa Arab. Kalau Ibu bilang maulid, itu dalam gramatika bahasa Arab, ketika Bapak Ibu pernah belajar bahasa Arab itu namanya isim masdar mimi namanya kalau belajarnya.
atau bisa menjadi namanya isim zaman, atau juga bisa menjadi isim makan. Apa yang dimaksud? Isim makan itu bukan isim mamah, itu makan itu bukan. Makan itu hanya tempat. Jadi ketika bicara tentang maulid berarti bicara tentang tempat kelahiran Rasul. Kalau bicara maulid juga bisa berarti kelahiran. Kalau bicara maulid bisa berarti waktu kelahiran. Waktu kelahirannya kapan Pak Rasulullah? Tanggal berapa? Banyak perbedaan pendapat, tetapi ulama secara umum menyatakan tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya gajah. Kenapa tahun gajah? Ya, karena pada saat itu terjadi penyerangan Ka'bah yang dipimpin oleh Raja Abroha yang pada saat itu menggunakan kendaraan gajah. Kalau tahun miladiahnya tanggal berapa? Miladiah itu seorang sering menyebutnya Masehi. Tapi mari kita terbiasa dengan menggunakan miladiah. Itu adalah tanggal 20 April 571 miladiah. Itu waktu kelahiran. Jadi ketika kita mengatakan maulid berarti sedang berbicara tentang waktu tempat kelahiran Rasulullah SAW. Kalau bicara maulud itu dalam bahasa Arab namanya isim maf'ul. Itu maksudnya adalah sedang bicara tentang sosok yang dilahirkan. Siapa itu? Rasulullah SAW. Ketika pada malam hari ini kita entah memperingati maulid atau maulud atau milad, itu berarti Bapak dan Ibu sedang menghadirkan diri kita sosok Rasulullah dalam tanda kutip, bahwa kita konsekuensinya adalah untuk mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Makanya Bapak dan Ibu, Rasulullah itu ditampilkan dalam bentuk akhlak. Makanya nanti dalam Al-Quran ada satu-satunya ayat dan itu hanya ditujukan kepada Rasulullah. Kok kenapa tahu ayat itu ditujukan kepada Rasulullah? Karena hitopnya adalah Ka. Ibu bapak bisa baca di dalam Quran surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam surah berapa Bu? Halo, kalau belum jawab saya tungguin. Biasa baca Quran kan? Surah Al-Quran surah 68 ayatnya yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu menggunakan ka. Jadi memang ayat ini hanya ditujukan kepada Rasulullah SAW. Jadi beliau itu memiliki akhlak yang adzim. Rasulullah itu tidak ditunjukkan dalam bentuk fisik, tapi akhlak. Padahal kalau boleh jujur, sebetulnya Pak, manusia yang paling ganteng di dunia ini siapa Pak? Hampir Bu, manusia yang paling ganteng di dunia ini siapa? Suami saya. Siapa Bu yang paling ganteng? Nabi Muhammad. Yusuf juga, dan Nabi Muhammad. Pak, sebetulnya manusia di dunia ini yang paling ganteng siapa Pak? Saya. Dicatat Bu yang bilang saya tuh. Siapa? Orang sering Nabi Yusuf. Bukan. Dari mana ibu belajar kok Nabi Yusuf yang sering? Karena seringkali kita kalau ibu mau punya cucu itu, ya, kalau mau punya cucu, punya anak, seringkali yang dibaca surah apa Bu? Karena biar ketika lahir seperti Nabi.
Hidungnya mancung, badannya besar. Begitu lahir, yang lahir kayak siapa? Asal. Padahal Bu, kalau mau jujur, sebetulnya dalam tarikh yang paling tampan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana? Tadi Bapak Ibu mengikuti itu ya. Syekh Al-Farzanji itu membuat syair yang luar biasa, yang sebagian tadi dibaca itu yang membuat syair namanya Syekh Al-Farzanji. Kan dulu terjadi perang salib karena 200 tahun lebih perang tidak selesai-selesai, maka diadakan lomba syair. Pemenangnya namanya Syekh Al-Farzanji. Kalau di Bojong Rakong ini menyebutnya perjanjian. Di kampung namanya perjanjian. Padahal itu nama orang, namanya Syekh Al-Farzanji. Di situ dijelaskan, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nur. Apa yang dimaksud? Anta samsun. Rasul itu seperti matahari yang bersinar. Saking cakepnya itu digambarkan, sulit menggambarkan seperti matahari. Bahkan digambarkan seperti bulan purnama. Bahkan tidak cukup, seperti nur cahaya, dan bahkan di atas cahaya. Makanya Pak, kalau ada kisah cerita anak-anak, terus ada kisah yang melibatkan Rasulullah kita Nabi Muhammad, sekali-kali ada orang gambar Nabi Muhammad, apa yang terjadi Pak? Marah orang sedunia itu. Tapi kalau Bapak Ibu pernah baca kisah anak-anak, di situ ada kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf digambar nggak? Digambar, orang nggak ada yang marah. Tapi Rasulullah tidak akan ada yang berani gambar. Apa indikasinya? Itulah mengapa, karena Rasulullah tidak bisa digambarkan secara fisik. Makanya kalau ada cerita itu Pak, itu tulisan saja Nabi Muhammad. Karena digambarkan begitu tampannya. Seharusnya Bu, kalau cucu ibu mau lahir, itu yang dibaca itu jangan surah Yusuf seharusnya, surah Muhammad. Betul, surah Muhammad harusnya, bukan surah Yusuf. Nah, oleh sebab itu, karena Nabi Muhammad itu sungguh tampan. Kalau mau dipersentasekan, ada kitab namanya yang menjelaskan tarikh dari lahirnya Rasulullah sampai wafatnya. Di situ diceritakan, digambarkan, walaupun enggak seperti itu adanya. Rasulullah itu kalau digambarkan 50% ketampanan Rasulullah, 25% untuk Nabiullah Yusuf alaihissalam, 25% Bu dibagi yang seperti ini, jadinya pada kayak gitu. Jadi 25% tapi dibagi sama yang sebanyak ini. Ya makanya ada yang kelebihan, ada yang kekurangan, gak ada yang pas-pasan. Tapi Bu, apapun Allah sudah menetapkan suami ibu siapapun pasangan ibu, itulah Arjuna yang dikirim oleh Allah yang tampan, gitu ya. Karena tadi bilang yang paling tampan suami saya. Jadi sekali lagi, tapi Rasulullah tidak ditampilkan dalam bentuk sosok fisik. Mengapa? Karena sosok fisik ini Bapak Ibu sebentar saja, umur sudah 30, 40, 50, udah tuh. Ketika jalan ininya sudah mulai pada bunyi, ininya udah mulai begini. Makanya ketampanan yang sesungguhnya itu bukan fisik, tetapi apa? Akhlak. Makanya di dalam Al-Quran itu nanti Bapak Ibu, akhlak itu dibagi menjadi 4. Yang ini nanti berkaitan dengan judulnya apa? Meneladani akhlak Nabi SAW untuk membangun karakter pribadi yang religius. Makanya nanti dalam Al-Quran itu akhlak itu ada 4.
tingkatannya ya. Tingkatan yang paling tinggi itu namanya akhlakul adimah tadi. Quran surah 68 ayatnya yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqin adim. Dan sesungguhnya engkau wahai Rasul memiliki akhlak yang adimah, yang agung. Apa cirinya akhlak yang agung itu? Cirinya adalah yang paling menonjol, walaupun orang itu diperlakukan zalim, dia akan tetap berbuat baik. Sebagaimana Rasulullah ibu, akhlaknya itu kalau digambarkan oleh istridanya, ketika ditanya kaifa khuluqul Rasul, bagaimana akhlaknya Rasul? Karena khuluquhul Quran. Rasul itu akhlaknya seperti Al-Quran berjalan. Karena itulah implementasi dari Al-Quran. Maka Rasulullah ketika pergi ke aktivitas, baik berdagang ke pasar dan lain sebagainya, pada saat itu Rasul sering melalui komunitas orang Yahudi, sering ditimpuk. Dan nimpuknya itu gak main-main Pak, pakai kotoran. Kalau bapak yang ditimpuk apa kira-kira Pak? Langsung kejar ke orang, mana tadi yang nimpuk? Tapi Rasul beda, jalan saja. Besok jalan begitu juga. Suatu saat Rasul itu gak ada yang nimpuk. Terus Rasul tanya, tumben hari ini gak ada yang nimpuk. Terus tanya usut punya usut, ternyata yang biasa nimpuk itu sedang sakit. Apa yang terjadi? Rasul bilang, tolong antarkan saya ke rumah orang yang sakit itu. Kira-kira Bu, kalau ibu didolimi sama orang, temannya, terus dengar temannya sakit, terus ibu diajak besuk, apa yang ibu katakan? Oh enggak, najis lah. Terus ibu bilang apa? Belum cukup itu. Udahlah lu besuk, biarin mantek sekalian. Kenapa Bu? Pertanyaannya kenapa? Karena telah nyakitin kita kan? Nabi Rasul tidak. Beliau membesuk. Tapi kurang ajarnya orang Yahudi itu Bu, ketika membesuk, dan itulah hebatnya Rasulullah. Dan itu juga sudah diprediksi oleh orang Yahudi itu, Rasul mesti akan datang. Tapi apa yang terjadi? Di depan tempat tidurnya itu digali lubang yang sangat dalam. Tujuannya nanti kalau Rasul datang, langsung saja dimasukkan ke dalam itu, dikubur sekalian biar meninggal. Tapi karena Rasul itu adalah akhlak yang agung, yang mulia, maka dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah. Maka malaikat Jibril memberikan informasi, wahai Rasul, kalau engkau akan besuk orang Yahudi itu, jangan dekat-dekat, karena dia juga berbuat jahat. Maka dari jauh saja. Maka Rasulullah hanya mendoakan dari jauh tentang kesembuhan. Tapi setelah itu orang Yahudi merasakan betul, pasti ini orang bukan sembarangan orang. Dan saya baru bisa meyakini bahwa ini memang betul-betul Rasul. Saya menyesal selama ini saya berbuat jahat sama beliau. Maka setelah itu Rasul mendoakan. Begitu selesai mendoakan, Rasul balik. Tapi sebelum beliau meninggalkan orang Yahudi itu, dipanggil oleh orang Yahudi itu, yang tadinya namanya manggil namanya saja, terus beliau manggil, ya Rasulullah, taat. Rasul masih ragu, tapi beliau mendekati. Terus apa yang terjadi? Qul asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Orang itu ibu, bapak masuk Islam pada saat itu. Karena apa? Akhlak yang agung itu. Itu yang pertama. Jadi ciri orang yang memiliki akhlakul adimah adalah bahwa dia tetap berbuat baik kepada orang yang mendoliminya. Yang pada akhirnya orang yang mendolimi itu sadar dan dia masuk Islam. Yang di bawahnya nanti ada akhlakul karimah. Akhlakul karimah.
Secara bahasa, akhlakul karimah adalah akhlak yang mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah, ya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi yang dimaksud itu kehadiran Rasulullah bukan menjadikan akhlakul yang azimah, karena itu akhlaknya para nabi dan rasul. Dan kita sulit untuk mengikuti akhlakul azimah kalau ada di antara bapak dan ibu yang diperlakukan dolim oleh orang lain tetap berbuat baik, berarti bapak dan ibu memang mensifati akhlak Rasul yang agung itu. Tapi itu teramat susah, pakai si besar, susah, teramat sulit. Maka yang standar kita ini, dengan kita memperingati ataupun melaksanakan maulid pada hari ini, bagaimana upaya bapak dan ibu untuk meneladani akhlak yang namanya akhlakul karimah. Apa ciri dari akhlakul karimah? Ciri akhlakul karimah 3. Allah jelaskan di dalam Quran surah 3, yaitu surah Ali Imran ayatnya yang ke-134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Demikian Allah berkalam. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan, mendermakan hartanya di jalan Allah, baik di kala lapang. Kalau lagi banyak duit, sedekahnya banyak. Kalau lagi duitnya seret, bukan nggak sedekah, tapi tetap jiwa sosialnya tinggi. Maksud ayat itu adalah orang yang memiliki akhlakul karimah, dia memiliki jiwa sosialnya tinggi. Orangnya tidak pelit. Kalau bahasa Cinanya namanya cangcung. Ibu tahu cangcung? Nyanyok begitu loh. Baik kepada siapapun. Itu ya. Yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarah. Dalam bahasa Arab, wal kadhim itu artinya menutup dan rapat. Kalau bapak ibu lagi merebus air, airnya mendidih. Bagaimana agar air itu tidak tumpah? Maka oleh bapak dan ibu ditutup. Ketika bapak ibu diperlakukan dolim oleh orang lain, mesti jiwanya ingin membalas. Misalnya Pak, kalau bapak ditonjok oleh orang lain, kepengen balasnya berapa kali Pak? Jujur Pak, kalau bapak diperlakukan dolim oleh orang lain, balasnya kepengennya berapa kali? Kalau bapak balasnya, Bu, kalau ibu diperlakukan dolim oleh orang lain, kepengen balasnya berapa kali? Berkali-kali. Dalam Al-Quran itu betapa orang yang didolimi itu ingin balasnya itu 30 kali. Makanya mengapa bapak dan ibu kita betul-betul dilarang untuk mendolimi orang? Karena apa? Sakit dendam orang yang didolimi itu akan tertancap di dalam jiwa dan rasanya, dan mohon maaf, sulit untuk hilang. Kalau ingin balas, bukan main-main, balasnya sampai 30 kali. Gitu. Walaupun kalau ibu diperlakukan dolim, boleh nggak balas Pak? Boleh. Dalam Al-Quran itu, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Jika kalian itu ingin membalas, maka balaslah yang setimpal, yang semisal. Kalau ditonjok sekali, balasnya sekali. Itu. Kalau ada orang ditonjok sekali, balasnya 2 kali, disebut apa Pak? Dolim. Kalau ada orang ditonjok sekali, balasnya sekali,
dinasehati, tanganmu itu kan bukan untuk nonjok orang, tanganmu itu untuk berbuat baik. Kamu sadar ya, itu tangan bikinan Allah, kamu harus berbuat baik, istighfar kamu. Itu dalam bahasa agama namanya ihsan. Makanya di dalam surat tadi, wallahu yuhibbul muhsinin. Gitu. Jadi ada orang yang ihsan. Kalau kita mengikuti akhlak Rasul, maka yang dipilih bukan sekedar adil. Kalau ditonjok sekali, Bapak Ibu balas sekali, itu adil. Tapi di akhirat sudah selesai. Ya. Ibu dikata-katain sama kawannya, jelek lo. Ibu balas, lo juga jelek. Itu adil satu-satu. Yang harusnya kalau ibu nggak balas, yang jelek cuma satu orang. Jelek lo. Ingat ya, kamu itu punya mulut bukan untuk ngatain orang. Saya ini ciptaan Allah, berarti kamu ngata-ngatain Allah. Istighfar kamu. Itu ibu menjadi orang ihsan. Tapi kalau ibu balas, jelek lo juga jelek. Ada dua orang jelek. Yang tadinya yang jelek cuma satu orang, Bu. Gara-gara ibu balas, maka ibu jelek juga. Bu, mari konsekuensinya ketika kita meneladani akhlak Rasul, kita itu harus berbuat ihsan. Memang bukan sesuatu yang mudah. Bahasanya orang Betawi apa Pak? Ente jual. Sekarang udah ganti Pak. Di Klender udah ganti. Ente jual, aneh borong. Nonjok sekali, balasnya 10 kali. Itu ente jual, aneh borong. Tapi mohon maaf, itu bukan akhlaknya Rasulullah SAW. Ibu bapak yang dirahmati Allah, itulah orang-orang yang memiliki akhlakul karimah. Maka tidak sekedar menahan amarah, tapi yang berikutnya yang ketiga, walafina anin nas, dan dia akan mampu memaafkan orang lain. Dan bahkan di ayat itu dianjurkan apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Tapi ingat, ayat itu hanya sifatnya anjuran. Seringkali Pak, kalau ada orang yang sudah saling maaf-memaafkan, misalnya ada berkelahi, ada apa dan sebagainya, saling menyakiti, terus ada orang yang mengislahkan. Saya pernah mengislahkan orang juga. Yaudah, kalau gitu kita saling maafin ya. Ya sudah, peluk-pelukan, tangis-tangisan Bu. Begitu besok ketemu Pak, melengos lagi. Saya panggil, sini kamu. Kamu kan katanya udah maafin sama dia. Betul Pak, saya udah maafin sama dia. Tapi kalau saya ketemu mukanya itu Pak, saya masih ingat, sakit hatiku. Jadi Bapak dan Ibu, makanya mengapa kita itu dilarang untuk mendolimi orang lain. Karena betapa sakitnya orang yang didolimi itu memang dibolehkan untuk membalas. Tapi ingat, itu bukan akhlaknya Rasulullah SAW. Yang ketiga, ada namanya akhlakul hasanah. Apa itu akhlak hasanah? Baik juga, tapi ingat, baiknya orang yang memiliki akhlakul hasanah adalah dia hanya berbuat baik kepada orang yang berlaku baik. Iya, berbuat baik kepada orang yang berlaku baik. Misalnya ibu nih di tetangga mau bagi-bagi sesuatu, habis pergi atau pulang haji dari manapun punya oleh-oleh, dicatetin tuh, tolong anterin ke rumah si Anu, tolong anterin. Terus yang nganterin tuh bilang, Bu, ibu Anu nggak dikasih. Ibu Anu, oh jangan-jangan kalau dia. Emang kenapa dia nggak kasih? Pelit tahu. Jadi punya sifat begitu tuh. Jadi kalau dia berbuat pelit, saya pelitin lagi. Kalau dia berbuat jahat, saya jahatin lagi. Itu namanya akhlakul hasanah. Dia hanya berbuat baik kepada orang yang berlaku baik. Itu sungguh memang oleh Rasulullah tidak dianjurkan. Yang paling rendah itu namanya akhlakus sayyi'ah dalam Al-Quran.
Maka di dalam Al-Quran surah 12 ayat yang ke 53, wa ma ubari'un nafsi inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Demikian Allah berkalam. Sesungguhnya ya, inna nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu yang namanya nafsu amarah tadi, nafsu yang buruk itu, yang su itu adalah kecenderungannya untuk melakukan kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali akhlak yang dirahmati oleh Allah, yaitu namanya akhlakul karimah. Jadi kalau orang yang memiliki akhlak su, akhlak yang buruk, jangankan diperlakukan buruk, diperlakukan baik saja dia akan berbuat buruk. Na'udzubillah min dzalik. Itu bukan akhlak yang dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi sesungguhnya ketika kita bicara tentang meneladani akhlak Rasul, maka kita harus jamaah at-taqwa. Majelis pada malam hari ini konsekuensinya adalah yang dipilih adalah akhlakul karimah. Ketika kita memiliki akhlakul karimah, tujuannya untuk apa? Sesuai dengan judul ini, bagaimana untuk membangun karakter pribadi yang religius. Al-Quran memberi petunjuk kepada kita. Suatu saat ada seorang Arab Badui yang bertanya kepada Rasul tentang sesuatu. Memang Arab Badui ini pendidikannya tidak terlampau tinggi, tetapi religiusnya, ruhiyahnya itu memiliki kecerdasan spiritual yang hebat. Tapi mungkin intelektualnya tidak. Ya, tetapi dia memiliki kecerdasan religiusitas yang begitu tinggi. Pertanyaannya adalah, ya Rasulullah, mata saat, kapan datangnya kiamat? Rasul tidak menjawab kapan datangnya, maka Rasul balik bertanya, qala wa madza a'datta lis-sa'ah, apa yang sudah kalian persiapkan untuk menyambut kedatangan kiamat itu? Maka orang Arab Badui itu menjawab, la, wahai Rasul, kami tidak memiliki persiapan apapun, illa uhibbullah wa rasulahu. Kami hanya punya persiapan, kami hanya memiliki religiusitas yang tinggi, memiliki rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, oleh sebab itu, bagian akhir yang ingin kami sampaikan adalah, kalau terlalu lama, sebab ibu, bapak sudah, saya lihat duduknya sudah mulai bergeser-geser. Itu kalau sudah mulai bergeser itu tanda bahwa memang duduknya udah lama, udah agak panas. Kalau terlalu lama bu, bisa ngebul. Saya nggak mau sampai terjadi kejadian ngebul. Maka saya akan persingkat. Intinya adalah, ketika kita ingin menjadi orang yang meneladani akhlak Rasulullah, yang memiliki karakter religius, ada 4, cuma 4. Yang pertama adalah di dalam Al-Quran disebutnya al-ittiba wal-iqtida. Itu yang pertama. Mari setelah kita melaksanakan malam hari ini maulid atau maulud tadi, mari kita menjadikan Rasulullah ini, kita berittiba wal-iqtida. Apa itu? Kita harus mengikuti contoh, mengikuti apapun yang memang Rasul ajarkan kepada kita. Wal-iqtida, dan kita hidup suburkan dalam perilaku dan kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah 3
ayat yang ke-31 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Demikian Allah berkata. Qul, katakanlah, in kuntum, jika kalian tuhibbunallah, mencintai Allah dan Rasul, fattabi'uni, ikuti aku. Bagaimana cara mengikuti aku? Rasulullah mengajarkan kepada kita adalah tentang hal-hal yang bersifat ibadah. Contoh, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi Bapak Ibu, lihat bagaimana Rasulullah sholat. Yang Bapak-Bapak pastikan tadi sudah ada himbauan dari pengurus masjid. Ini masjid sudah dibangun. Sayang kalau waktu sholat dipanggil oleh Allah nggak segera ngikutin, ini berarti kita tidak termasuk dalam ittiba wal iktida. Karena Rasul memang sepanjang hayatnya beliau kalau sholat, terutama yang laki-laki itu adalah berjamaah di masjid. Suatu ketika Rasulullah bilang, saya ingin rasanya sesekali itu sahabatku yang mengimami sholat. Saya akan keliling ke rumah-rumah penduduk itu, terutama kepada yang laki-laki itu. Apabila tidak sholat berjamaah di masjid, saya kepengen rasanya membakar rumah itu, walaupun sampai akhir hayat Rasul tidak pernah yang namanya itu. Tapi betapa pentingnya melakukan sholat berjamaah. Mudah-mudahan Bapak yang hadir pada malam hari ini bukan memeriahkan malam hari ini saja, tapi tolong makmurkan masjid ini, pengajiannya ramaikan. Karena apa? Bagian dari ittiba wal iktida. Kalau kita mengaku umat Rasul yang memiliki sifat religiusitas, maka mari yang pertama sholat. Yang kedua, jangan lupa Al-Quran itu adalah kitab kita. Kita senang baca kopingho, apalagi baca sesuatu yang mungkin malah akan melalaikan kita. Tapi Quran sebagai petunjuk kita seringkali diabaikan, seringkali nggak pernah dibaca. Kalaulah hari ini mungkin kita masih kesulitan baca Quran, mari terus belajar. Jangan sampai nanti, mohon maaf, menghadap kepada Allah kita masih belum bisa membaca Al-Quran. Itu pertanggungjawabannya berat Bapak Ibu. Lebih baik hari ini kita membaca, berlatih, walaupun mungkin nanti sampai wafat belum bisa membaca juga, tapi pertanggungjawaban di hadapan Allah mudah. Kita janji malam hari ini kita memeriahkan seperti ini, tapi buktikan kita ittiba wal iktida, mengikuti sunnahnya. Yang kedua adalah as-sam'a wat ta'ah. Mari Bapak dan Ibu, ketika Allah memanggil as-sam'a, Bapak Ibu mendengarkan, maka yang berikutnya wat ta'ah, kita harus taat. Itulah di dalam Al-Quran Allah berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Hanya saja orang-orang yang beriman, mengaku pengikut Rasul itu, ketika dipanggil oleh Allah untuk memenuhi hukum-hukum Allah, memenuhi perintah Allah dan tuntunan Rasul, apa jawabannya, Bu? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ada gak, Bu, yang sami'na wa asoyna? Asoy, dia sampai-sampai itu mendengar,
tetapi asik dengan pekerjaannya, asik dengan hobinya. Ada juga sami'na wa abaina, kami dengar tapi abaikan saja. Ada juga sami'na wa pikir-pikirna, dipikirin dulu, gitu ya. Di dalam sebuah riwayat, di Basrah terjadi krisis multidimensi. Maka pada saat itu penduduk Basrah rame-rame kepada ulama kenamaan namanya Ibrahim bin Adam. Wahai Tuhan, kami sudah berdoa setiap hari. Mau bekerja kami berdoa, selesai sholat kami berdoa, tapi kok kami mengalami hidup yang sulit. Bahkan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari saja kami sulit. Apa yang terjadi? Maka jawaban daripada Ibrahim bin Adam, karena hati kalian telah mati terhadap 10 hal. Salah satunya kata Ibrahim bin Adam, idda'aitum hubba Rasulillah wa taraktum sunnatahu. Kalian mengaku mencintai Rasul, tadi melalui syair-syairnya ya, mengagumi Rasulullah, tapi kalian meninggalkan sunnahnya. Bapak dan Ibu, jangan sampai kita mengaku mencintai Rasul, tetapi kita meninggalkan sunnahnya. Itu karena apa? Ketika menyelisih Rasul, maka akan terjadi kesulitan dalam hidup kita. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya begitu Allah manggil kita, sami'na wa ata'na. Ujung ayat itu menariknya apa? Wa ulaika humul muflihun. Orang yang ketika dipanggil oleh Allah segera menyambut, maka dia akan menjadi orang beruntung. Apa maksudnya ayat ini? Ketika Bapak Ibu dipanggil oleh Allah, segera menyambut panggilannya. Ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, mari kita melakukan sholat. Bersegera ambil air wudhu, langsung penuhi panggilan. Itu namanya sami'na wa ata'na. Orang itu akan menjadikan wa ulaika humul muflihun. Tapi nanti ada orang di sisi lain hidupnya menangis, menjerit, kesulitan dalam hidupnya, minta bantuan kepada Allah agar diselesaikan masalahnya, oleh Allah didiamkan saja. Kenapa? Ketika dipanggil oleh Allah, dia juga diam saja. Oleh sebab itu, Allah juga begitu, Bu. Kalau kita ada sering misalnya punya masalah kok ruwet, gak selesai-selesai itu masalahnya, tambah rumit, hidupnya semakin sulit. Jangan-jangan salah satunya ketika dipanggil oleh Allah, sami'na wa asaina. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-ittisal wal qurb. Mari Bapak Ibu, kita menjadi orang-orang yang senantiasa menyambung silaturahim, menyambung hablum minallah dan hablum minan nas terhadap saudara kita. Kita mungkin berbeda pandangan, berbeda pendapat, bisa jadi berbeda amalan. Persis seperti tangan ibu, satu badan aja beda kan? Kalau tangan ibu maaf jarinya sama, itu tangan ibu gak beres. Itu ciptaan Allah, berbeda. Suatu saat ada ahli hikmah merenung sambil ngedumel. Ngedumel apa maksudnya? Ya, yang brundel nomor 2. Jadi kenapa kok Allah menciptakan tangan ini berbeda? Gak lama kemudian dia lapar, ngambil nasi. Begitu makan, dia baru istighfar. Astagfirullahaladzim. Ternyata yang berbeda itu menjadi indah. Ketika kapan? Ketika kapan, Pak? Bukan makannya, tapi ketika itu menjadi bersama, bersatu. Ini seperti tangan ini loh, Pak. Tapi kalau masing-masing memang hebat. Yang paling top ini konglomerat yang banyak duitnya. Kalau ini pemimpin. Makanya kalau pemimpin itu kerjanya pakai tunjuk, Pak. No. Main tunjuk aja. Yang ini
Siapa? Ulama yang suka nasehatin yang tengah. Yang ini perempuan yang memberikan kesejukan. Yang ini anak kecil, pemuda. Karena perlu semuanya. Mana yang paling baik ini? Semuanya baik, tapi mana yang terbaik, Pak, di antara 5 ini? Pak, mana yang terbaik? Hah? Ibu, saya kasih tahu. Sehebat apapun jempol, ibu bisa makan pakai jempol doang? Setengah mati ibu gak bisa. Tapi yang terbaik adalah nih, bersama bersatu. Begitu kita bersatu, Bu, nasi satu piring hitungan detik dan menit habis. Kenapa? Gitu ya. Nah, oleh sebab itu, mari kita membangun hablum minallah, hablum minannas dengan baik. Saling nasihat menasehati di antara kita. Agar besok di yaumil akhir kita selamat. Kita bersyukur kalau ada orang yang masih menasihati kita tentang cara beragama kita, tentang pemahaman agama kita. Kalau kita ngaji ada hal yang baru, itu jangan langsung lenos, tapi kita renungkan dulu, benar nggak nih? Jangan sampai langsung menolak. Karena apa? Penting untuk saling menasihati. Karena kita sadari bahwa mungkin belajar kita yang kurang ini hanya gara-gara sedikit berantem, gara-gara sedikit berkelahi. Yang terbaik adalah bersama. Tapi di antara 5 ini ada yang paling istimewa, Pak. Nih, ini mohon maaf bukan metal ya, Pak. Kalau Bapak Ibu sulit menentukan mana yang kalah, mana yang menang, ini caranya. Kalau boleh saya tanya, untuk menentukan siapa yang paling menangan yang mana, Bu? Jempol. Jempol pernah kalah nggak? Sama siapa? Kelingking. Kalau gitu kelingking yang hebat dong. Kelingking pernah kalah nggak? Sama siapa? Telunjuk. Kalau gitu telunjuk yang hebat. Telunjuk pernah kalah nggak? Sama siapa? Loh, kok muter-muter? Apa maknanya, Bu? Sehebat apapun Bapak dan Ibu, maka kita harus sadar kita memiliki kekurangan. Sepintar apapun orang itu, mungkin ada yang belum dibaca. Maka ketika orang lain mengingatkan kita tentang amalan, mari kita pelajari terus. Mari kita sayangi, jangan membenci dia, apalagi saling plengosan. Begitu ketemu saudara yang kemarin ngingetin, ya kunjung datang. Itu mohon maaf, Bu, itu menjadikan kita rugi, tidak memiliki akhlak seperti akhlaknya Rasulullah. Makanya gunanya masjid ini untuk belajar terus, saling mengingatkan. Itu tujuannya untuk menyelamatkan kita besok di yaumil akhir. Karena apa? Inilah orang, gak ada yang lebih hebat. Yang hebat itu bersama. Gak ada yang lebih ukur. Memang ada orang yang top ini. Makanya itu semuanya, maaf, berbeda. Kalau sama repot kita nih, Pak. Ada orang miskin semua, repot gak, Pak? Repot. Kaya semua? Repot. Orang kaya semua. Orang pintar semua juga repot, Pak. Di gedung DPR itu kan sangat pintar-pintar. Profesor, doktor. Padahal tugasnya bikin undang-undang. Tapi undang-undang gak jadi, cuman bikin pabrik agar-agar. Agar ini, agar itu, agar ini, agar itu gak jadi-jadi. Tapi miliaran uang rakyat udah habis. Na'udzubillah. Mari Bapak Ibu, kita sepakat setelah Maulid ini bangun kebersamaan. Karena itulah yang akan membuat penduduk dimanapun kita berada. Maka di dalam Al-Quran, di dalam ayat Allah itu, Allah sekali-kali wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah sekali-kali, Pak, tidak akan menghancurkan satu penduduk, satu negeri. Apa ayat itu bunyinya? Muslihun. Kenapa sih ada suaminya namanya Muslihun? Pas banget, Pak. Awak senang disebut. Berbahagialah punya
suami muslihun. Kenapa? Makanya ayat itu tidak menyebutnya solihun. Apa bedanya solihun sama muslihun? Ada namanya Pak Solehun. Solihun itu artinya orangnya rajin ibadah, tapi bisa jadi pendeta. Orangnya rajin ibadah, tapi seringkali nggak peduli sama orang. Orangnya bisa jadi rajin baca Quran, tapi lambene itu loh. Nek dobleh itu, orang tersakiti semua. Itu soleh bisa jadi. Tapi kalau orang muslim, di samping rajin sholat, tapi peduli sama orang lain. Makanya ayat itu bunyinya wa muslihun. Jadi Allah menolong kita, Bapak Ibu. Sekali lagi nih, Allah menolong Bapak Ibu sekali-kali. Bukan semata-mata karena ibadahnya, tapi karena Bapak dan Ibu rajin nolong orang. Mari Bapak Ibu, di samping kita rajin ibadah, tapi mari kita jaga ukhuwah kita. Insya Allah penduduk di tempat ini akan menjadi berkah dan makmur. Yang terakhir, aminnya kenceng banget. Mudah-mudahan amin ya Pak ya. Di sini pada amin semua. Amin ya. Amin. Ya sudah. Jadi yang terakhir adalah adzikr wat tadakkur. Bukti bahwa kita ini orang yang religius. Maka dimanapun berada Bapak dan Ibu selalu zikir. Mari kita senantiasa banyak-banyak berzikir kepada Allah, agar senantiasa ketika kita berzikir kepada Allah, maka di dalam Al-Quran wadkuruni adkurkum, ingatlah kamu kepadaku, maka aku pun akan ingat kepadamu. Apa yang dimaksud? Ketika kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Yang dimaksud ketika Allah ingat kepada kita, maksudnya Allah akan memberikan rahmat dan keberkahan dalam hidup. Bu, Ibnu Qayyim menyatakan begini, banyak orang di muka bumi ini yang membaca dzikir, tetapi sedikit sekali yang berzikir. Apa bedanya Pak? Membaca dzikir dan berzikir, apa bedanya? Pak, apa bedanya? Membaca dzikir dan berzikir, apa bedanya? Kalau membaca dzikir hanya berhenti di mulut saja. Tapi kalau Bapak berzikir akan mewarnai jiwa rasa kita. Mari Pak, kayak di angkatan itu kita bertakta warsawa. Pakai mata, pakai telinga untuk berzikir juga, pakai mulut juga, warnai rasa dan jiwa. Maka insya Allah ketika kita senantiasa berzikir kepada Allah, maka kita akan tenang dalam hidup. Kami bahwa yang hak itu hak ya Allah. Berikanlah kekuatan yang mengikuti yang hak itu ya Allah. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu batil ya Allah.